Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online yang masih tentang dream job ya, bagaimana menemukan dream job yang bisa membuat salary Anda menjadi lebih maknyus ya. Jadi sebelumnya kita sudah bicara mengenai 4 elemen ketika mau menemukan dream job ya. Bisa Anda lihat di screen di depan Anda ini di slide nomor 8 ini ya. Ada 4 kotak ya, jadi Anda harus mendapatkan salary yang bagus, yang maknyus, yang top markotop. Jobnya challenging ya, yang bisa membuat Anda tumbuh, ya, potensi Anda mekar, bukan pekerjaan yang membuat potensi Anda mati, ya, pekerjaan monoton yang membuat potensi Anda mati. Kemudian ada peluang karir yang bagus, dan kemudian lingkungan kerjanya juga oke ya, friendly ya. Rekan kerja Anda gokil orangnya, gokil ya, saling membantu. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa menemukan dream job seperti ini? Ya Bapak, Ibu-Ibu ya, bagaimana Anda bisa menemukan dream job seperti itu? Ya, nah mari coba kita ambil studi kasus ya, di slide berikutnya Anda bisa lihat nih. Jadi Anda misalnya punya impian menjadi manajer sukses dengan gaji 40 juta per bulan ya, maknyus ini. Ya. Pertama-tama Anda harus analisa apa sih key skills-nya, ya, kompetensi utama apa yang harus Anda kuasai. Menurut saya ada 4 kompetensi yang harus Anda kuasai ya. Yang pertama industry knowledge-nya bagus. Kemudian Anda punya kompetensi teknis yang bagus, punya skills networking yang oke ya, membangun jaringan, jejaring. Dan kemudian yang tidak kalah penting ini positive working attitude. Ini penting sekali nih, sikap kerja yang positif. Ya. Jadi itulah 4 tema yang sangat penting ya. Jadi menurut saya ketika Anda mau karirnya bagus itu ya harus punya sikap kerja yang positif. Jadi aneh kalau orang sikap kerjanya kurang bagus tapi karirnya naik, itu mungkin anomali ya, jarang terjadi ya. Yang sering terjadi ya memang orang itu memang punya sikap kerja yang positif ya. Nah mari coba kita bedah satu demi satu ya Bapak Ibu-Ibu ya. Di slide berikutnya bisa Anda lihat tuh ya, 4 komponen penentu sukses karir. Jadi saya memberikan contoh ya. Yang pertama industry knowledge. Jadi misalnya Anda kerja di perusahaan perbankan ya, contohnya ya. Ya Anda harus tahu mengenai industri perbankan, kompetisi antar bank, kemudian tren suku bunga, ya industry knowledge ya Bapak Ibu-Ibu ya. Ini penting ini. Ya misalnya Anda kerja di bagian HRD. Ya Anda tahu mengenai industri, dinamika industri di mana Anda bekerja itu ya. Kalau Anda kerja di perusahaan consumer good misalnya, Anda tahu mengenai dinamika industri consumer good ya. Kalau Anda kerja di perusahaan hotel atau rumah sakit, ya Anda tahu mengenai bisnis rumah sakit. Pemahaman mengenai bisnis di mana kantor Anda bergerak gitu ya. Itu penting itu. Anda menjadi lebih kredibel kalau Anda paham mengenai bahasa bisnis di industri Anda. Ya. Jangan tulalit ya. Misalnya Anda kerja di bagian HRD, ditanya mengenai omset perusahaan Anda tidak bisa menjawab, itu menurut saya kurang pas. Banyak itu, manajer-manajer HRD bahkan ya, ketika saya tanya omset di perusahaanmu berapa, dia tidak bisa menjawab. Berarti itu bukan manajer HRD yang paham mengenai bisnis. Dan itu kurang maknyus. Ya, kalau Anda kerja di bagian keuangan, bagian HRD, bagian marketing, bagian produksi sekalipun, Anda tahu mengenai dinamika industri di perusahaan Anda. Ya, industry knowledge. Ya. Yang pertama. Yang kedua, saya tuliskan juga di sini networking skills ya. Jadi Anda harus punya kemampuan networking yang bagus ya untuk menjadi seorang manajer dengan gaji selangit gitu ya. Misalnya kalau Anda seorang manajer SDM ya Anda aktif di komunitas-komunitas manajer SDM atau aktif di LinkedIn, aktif dalam seminar atau konferensi ya. Jadi ini membangun network ini emang luar biasa nih ya Pak Ibu-Ibu ya. Jadi kalau bisa saran saya Anda aktiflah di asosiasi gitu ya, asosiasi manajer HRD atau asosiasi manajer marketing. Anda aktif di forum-forum. Dan kemudian Anda juga beberapa kali publish note di LinkedIn. Dan yang tidak kalah penting ini menurut saya, Anda sebaiknya juga punya blog. Itu powerful itu. Kalau Anda misalnya seorang yang bekerja di bagian marketing, bikinlah blog mengenai marketing dengan nama Anda cerita, itu akan memberikan satu personal branding yang sangat kokoh. Sehingga saya yakin someday Anda akan diundang untuk ikut ngisi seminar mengenai marketing misalnya. Dan dari ngisi seminar itu kan kredibilitas Anda meningkat.
Dan kemudian headhunter atau perusahaan-perusahaan lain bisa kenal Anda. Ya, dan kemudian di seminar itu mungkin Anda bisa ketemu dengan owner dari perusahaan lain yang nawari Anda pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi misalnya. Ya. Saya akan melakukan itu ya. Sekarang sudah saya punya perusahaan sendiri ya. Saya bukan seorang pekerja kantoran ya. Tapi kalau misalnya saya misalnya katakanlah sekarang masih kerja nih ya, sebagai seorang manajer HRD misalnya, karena bidang saya HRD gitu ya. Ya saya tetap akan bikin blog, pasti saya tetap akan bikin blog mengenai manajer HRD, dan saya isi dengan tekun. Dan saya yakin dengan mengisi blog itu, saya akan dikenal banyak manajer lainnya, dan mungkin saya akan diundang untuk ngisi seminar mengenai HRD. Dan dari situ saya yakin pasti ada banyak owner-owner yang kemudian ketemu saya di seminar, mungkin menawari saya pekerjaan dengan gaji yang lebih bagus, atau menawari posisi saya sebagai seorang direktur SDM misalnya. Itu saya yakin itu bisa saya lakukan, kalau saya sebagai seorang karyawan kantoran sekarang ya. Nah saya berharap Anda melakukan hal yang sama juga Bapak Ibu-Ibu ya. Kalau Anda mau gaji Anda meningkat pesat, itu ya jangan pasif, hanya nunggu bola. Ya, hanya melamar pekerjaan kalau ada misalnya promosi perusahaan, ada lowongan kerja, tidak seperti itu. Anda mungkin dapat tawaran pekerjaan dengan lebih bagus itu melalui networking. Dan networking itu dicari dengan tadi, aktif di komunitas atau aktif ngisi seminar. Dan Anda hanya akan bisa ngisi seminar kalau nama Anda dikenal. Dan nama Anda dikenal paling mudah caranya bikin blog mengenai bidang Anda. Mengenai expertise Anda. Atau nulis di LinkedIn. Itu luar biasa networking. Itu kalau Anda mau pindah ke perusahaan lain ya. Tapi kalau misalnya Anda di perusahaan Anda sendiri ya networkingnya dengan sesama kolega Anda ya. Ya mungkin itu memang kesempatannya terbatas ya. Apalagi kalau perusahaan Anda mungkin size-nya kecil. Tadi posisi yang kosongnya tidak banyak. Ya mungkin Anda networking hanya untuk memudahkan pekerjaan ya. Tapi kalau Anda perusahaannya besar, raksasa, ya networking itu penting. Ya Anda bisa dikenal direksi Anda. Sehingga direksi Anda ketika punya posisi kosong bisa merekomendasikan nama Anda. Ya, BUD-BUD-nya itu mungkin kenal nama Anda karena Anda aktif. Sehingga ketika ada posisi kosong, Anda yang ditawari untuk dipromosikan. Itu kalau Anda kerja di perusahaan yang besar ya. Misalnya kayak Bank Mandiri ya. Kalau Anda kerja di Bank Mandiri itu kan ribuan karyawannya. Atau Bank BCA. Kalau Anda pasif ya tidak akan dikenal orang. Tapi kalau Anda aktif ya terlibat dalam berbagai proyek, saya yakin karir Anda akan cepat naiknya. Atau Anda kerja di Telkomsel misalnya, perusahaannya besar, Anda aktif di berbagai event, Anda akan dipromosikan itu. Ya, jadi networking mas. Ya. Tapi yang langkah paling simpel ya, mohon Anda bikin blog mengenai bidang keahlian Anda. Itu namanya personal branding. Dan very powerful ya mas, Bapak Ibu ya. Kalau Anda ngisi dengan tekun, ya itu powerful ya. Saya sendiri punya blog yang saya isi dengan tekun itu, ya itu tadi. Memang itu sengaja saya gunakan sebagai media promosi saya ya. Saya dapat banyak order sebagai seorang trainer ataupun sebagai seorang konsultan ya dari blog saya. Ya. Jadi itu yang kedua ya. Yang berikutnya, di slide berikutnya Anda bisa lihat nih positive working attitude. Jadi Anda harus punya elemen-elemen ini ya Bapak, Ibu-Ibu ya. Inisiatif, team working, communication skills-nya bagus, planning-nya oke, execution skills-nya oke, dan impression management. Ya, nanti kita akan bahas secara khusus ini, impression management. Ya, kemudian kompetensi teknisnya, misalnya saya memberikan contoh, kompetensi teknis di bidang HRD. Anda harus tahu mengenai kompetensi tentang talent management, mengenai training, mengenai human capital management, dan seterusnya. Ya. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, tadi saya bicara mengenai tadi ya industry knowledge, paham, oke, bagus, kemudian networking. Tapi yang tidak kalah penting ya elemen yang ketiga ini ya positive working attitude ya. Anda orangnya kooperatif, ya baik, maksudnya baik ya, friendly, communication skills-nya bagus, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah blaming gitu ya, tidak mudah excuse atau ngeles ya, kalau kinerjanya jelek tidak ngeles gitu ya. Anda planningnya juga oke. Itu namanya soft skills. Soft skills leadership-nya juga oke. Gigih, kreatif, punya resiliensi, itu bagus.
Nah, bahwa Anda sekarang sudah membeli produk saya ini ya, sekarang nonton dengan saya sekarang ini mungkin pertanda bahwa Anda punya mentalitas yang bagus ya Mas ya, Bapak Ibu ya. Berarti Anda spirit learning-nya tinggi gitu ya. Mudah-mudahan itu memberikan impact positif bagi diri Anda ya. Dan yang tidak kalah penting yang terakhir ini ya, kompetensi teknis ya. Kalau misalnya saya contoh ya, sebagai seorang konsultan manajemen SDM, ya otomatis saya harus tahu mengenai ilmu manajemen SDM. Tapi again saya juga lebih fokus lagi, saya spesialisasinya di bidang performance management. Ya ingat tadi ya bicara mengenai kompetensi inti ya. Jadi tidak perlu belajar banyak hal. Ya, saya tidak perlu belajar mengenai semua SDM, saya tidak begitu paham mengenai remunerasi, tidak begitu paham mengenai hubungan industrial, karena saya mengambil spesialisasi yang sangat fokus, subspesialisasi. Apa itu namanya? Performance management, khusus lagi mengenai KPI. Kalau Anda mau tanya mengenai KPI, saya salah satu pakar yang hebat di Indonesia gitu ya, mudah-mudahan ya, amin. Karena saya pernah menerbitkan daftar katalog 3.000 KPI ya, untuk semua industri yang ada ya, 20 jenis industri. Jadi itu saya hanya fokusnya spesifik teknis mengenai KPI, tapi mendalam. Ya, karena mungkin saya konsultan manajemen ya, SDM ya. Tapi kalau Anda misalnya kerja di perusahaan, di bagian SDM ya paling tidak Anda harus tahu mengenai berbagai fungsi SDM lah. Anda tahu mengenai rekrutmen, Anda tahu mengenai training, Anda tahu mengenai remunerasi, Anda tahu mengenai hubungan industrial ya. Jadi cukup komprehensif. Sama kalau Anda sebagai seorang marketing, ya Anda harus tahu mengenai marketing research, marketing communication skills. Ya. Jadi jago gitu ya. Pinter gitu ya. Jangan tulalit gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya ilmu teknisnya tidak jago, mau naik pangkat, ingin karirnya naik, ya nggak pas lah. Dan bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda itu jago dalam kompetensi teknis ya. Tadi caranya Anda menulis melalui blog, ngisi-ngisi seminar gitu ya, atau aktif di berbagai proyek di kantor Anda, sehingga teman-teman kantor Anda tahu bahwa Anda itu hebat dalam bidang tertentu gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu-Ibu ya, 4 tema yang harus Anda kuasai ketika Anda mau mendapatkan impian, mewujudkan impian sebagai seorang manajer yang sukses dengan gaji 40 juta per bulan. Nah di bagian berikutnya saya bicara khusus mengenai impression management ini. Ya, bisa Anda lihat. Jadi impression management ini sebenarnya manajemen untuk membuat orang paham bahwa Anda itu kompeten. Ya. Jadi ada 4 hal yang bisa Anda lakukan supaya Anda bisa menampilkan impresi yang bagus, yang impresif. Yang pertama Anda harus menunjukkan inisiatif, Mas. Kreatif dan result oriented ya. Pekerjaannya tuntas, selalu punya ide-ide yang kreatif. Yang kedua, Anda juga aktif di berbagai proyek ad hoc di perusahaan Anda. Di perusahaan Anda mungkin banyak proyek ya. Banyak proyek-proyek ad hoc, komite-komite, ya, komite audit, komite mutu. Anda aktif di berbagai proyek itu. Atau rajin memberikan solusi di dalam meeting. Atau berikutnya, Anda ketika presentasi harus pakai grafik tentang impact pekerjaan Anda. Ya. Jadi mari coba kita bahas ya. Yang pertama inisiatif ya. Jadi Anda harus banyak memberikan inisiatif di kantor Anda sebagai seorang staf, meskipun Anda seorang staf misalnya. Anda harus punya inisiatif kepada manajer Anda, atasan Anda mungkin manajer ya. Anda usul ya. Ketika atasan Anda ngasih tugas, Anda selalu result oriented, hasilnya tuntas, tidak terlambat. Ya. Itu kunci itu, Mas. Ya. Dan gini, Bapak, Ibu-ibu ya, Mas-mas, Bapak ya, kalau Anda punya problem ya, departemen Anda punya problem, Anda muncul dengan solusi. Jangan Anda ngasih problem ke manajer Anda, Pak, ini ada problem. Manajer Anda ya pusing. Yang diharapkan, ini Pak ada problem, dan ini solusi dari saya, usulan solusi dari kami. Ada 2 solusi Pak, yang A seperti ini, yang B seperti ini. Itu hebat, ya, manajer Anda akan impress. Ya. Ya. Contohnya dulu saya pernah dikasih tugas dari atasan saya. Saya sebelum kerja sebagai seorang konsultan, kerja di perusahaan, namanya perusahaan Indofood ya. Atasan saya seorang perempuan, namanya Ibu Heni ya, cantik, seperti bintang film dari Hong Kong. Dia waktu saya jadi manajemen trainee ya, waktu itu beberapa tahun, sekitar 17 tahun yang lalu ya, tahun 98 ya. Beberapa tahun yang lalu ya, tahun 98 ya. Itu saya dikasih tugas untuk membuat satu proyek
knowledge sharing session ya. Nah, saya bikinlah proposalnya, bagus proposalnya pakai bahasa Inggris dan kemudian saya tentukan temanya, kemudian saya juga tentukan pembicaranya seperti apa saja, pembicaranya hebat-hebat itu ya. Itu Bu Heni atasan saya sampai impress itu dan melihat proposal yang saya bikin. Ya. Dan baru minggu lalu dia nelpon saya gitu ya, ngemail saya dan dia masih ingat itu. Masih ingat proposal yang saya tulis itu. Padahal proposal itu saya tulis tahun 98 ya. Beberapa puluh tahun yang lalu ya, lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi dia masih ingat ya. Dia bilang di email ke saya ya, baru 2 hari yang lalu, minggu lalu ya dia email. Ya, saya masih ingat, Yodia ya dulu kamu bikin proposal yang sangat bagus. Ya, luar biasa ya, sudah bertahun-tahun tapi dia masih ingat. Itu namanya impression. Impressionnya menancap kuat. Kenapa? Karena hasil pekerjaanmu itu hebat. Hasil pekerjaanmu membuat orang terkesan. Nah, bikinlah seperti itu, mas-mas, mbak-mbak ya. Kalau Anda dikasih tugas sama atasan Anda, bikinlah hasil pekerjaan yang wow gitu ya, yang memukau. Sehingga atasan Anda bertahun-tahun kemudian masih ingat hasil pekerjaanmu itu. Itu kan setar membahana. Ya. Jangan kalau dikasih tugas terlambat, ya, tidak tahu, ya, terlambat dan kemudian ketika dikasih masukan ngeyel gitu ya, tidak bagus, idenya tidak muncul, ya, selalu bikinnya problem, tidak pernah ngasih solusi. No, itu bukan impression management, itu impresi Anda buruk. Jadi impression management itu memang kerja Anda bagus, jadi impression management itu bukan cari muka, bukan carmuk. Itu bukan, ya, carmuk itu mungkin hanya bluffing saja ya. Kalau impression management itu ya memang Anda punya pekerjaan yang solid, hasil kerjanya solid gitu ya. Kredibel sehingga impress atasan Anda, impress, terpukau dengan Anda. Ya. Yang kedua tadi aktif ya di berbagai panitia, mungkin panitia banyak di perusahaan Anda, kantor Anda ada panitia A, project B, panitia A, panitia B, Anda aktiflah di berbagai kegiatan itu. Anda akan dikenal direksi Anda ya, meskipun Anda staff mungkin Anda dikenal direksi Anda ya. Karena Anda aktif di berbagai komite, di berbagai panitia. Dan selalu ringan tangan gitu ya, kooperatif, cekatan. Itu akan membuat nama Anda masuk radar. Ya, kalau mau dipromosikan nama Anda di top of mind. Kalau ada posisi kosong sebagai seorang asmen, misalnya Anda staff, Anda langsung nama Anda masuk top of mind. Gitu. Oke? Kemudian rajin memberikan solusi tadi ya dalam meeting ya, ngasih solusi ya, Pak ini problemnya dan ini solusinya. Jadi jangan hanya ngasih problem, ya, solusinya seperti ini. Saya ingat ketika saya ditugaskan menjadi tadi tim konsultan di Bank Indonesia ya, saya suruh mengendalikan proyek raksasa dengan tim saya dari Australia, counterpart saya dari Australia expat. Yaitu saya memberikan solusi kepada bos saya ya, kepada owner di perusahaan konsultan kami. Ini loh Pak, sebaiknya seperti ini laporannya. Ini solusi dari saya ya. Laporannya harus seperti ini sistematikanya. Jadi saya sudah mengusulkan sistematikanya seperti ini dan kemudian saya sodorkan hasilnya. Dan atasan saya terkesan ya dengan laporan itu ya, lengkap, detail gitu ya. Dan counterpart saya dari Australia juga impress gitu ya. Jadi itu ya, Anda come up dengan solusi yang kreatif. Jangan yang biasa-biasa saja. Ya. Dan kemudian ini ya, tambahan kalau Anda presentasi, kalau bisa presentasinya itu pakai grafik lah ya. Misalnya Anda kerja di HRD, Anda mengukur turnover, ya Anda tunjukkanlah turnovernya dari bulan ke bulan turun gitu ya. Atau Anda bikin survei kepuasan karyawan, ya misalnya tiap satu semester bikin survei kepuasan karyawan, kemudian Anda tampilkan dalam bentuk grafik. Kepuasannya meningkat dari semester ke semester gitu ya. Itu kan memukau. Pakai grafik. Jadi kalau presentasi itu kalau bisa pakai grafik. Karena grafik itu lebih nancep dibanding kalau teks. Ya. Jadi itu ya, Bapak Ibu-Ibu ya, impression management ya. Anda harus berani menampilkan produk Anda, berani menampilkan hasil pekerjaan Anda. Dan aktif dalam berbagai forum. Tapi tadi yang paling penting ketika Anda mau menjadi manajer sukses ya tadi ya, kompetensinya bagus. Ya. Punya sikap kerja yang oke, dan kemudian tadi ya, jangan pernah lupa untuk membangun jaringan, jejaring. Ya, karena
networking itu sangat krusial ya. Kadang-kadang Anda tidak terduga ya, tiba-tiba ditawari sebagai seorang direktur gitu ya misalnya ya. Someday, somehow gitu ya. Jadi itulah ya, nanti di dalam video berikutnya nanti kita akan bicara lebih teknis ya, bagaimana mendapatkan pekerjaan impian yang melalui job interview yang oke, bagaimana menulis CV yang oke, supaya Anda bisa dilirik oleh job headhunter dengan tawaran pekerjaan yang menarik dan gaji 3 kali lipat dari yang Anda terima sekarang. Oke, terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.